Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan kajian pengantar ilmu waris bagian yang ke-12. Betul, ke-12. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asobat. Kalau ini bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah asobatun. Asobah. Baik. Apa itu asobah? Asobah adalah rijalu qaumin au qaumu rajulin. Asobah pengertiannya adalah qaumu rajulin, kaum yang berada di sekitar seseorang. Yang dimaksud kaum adalah para lelaki yang berada di sekitar seseorang. Siapakah lelaki yang berada di sekitar kita? Yang pertama adalah anak lelaki kita, kemudian cucu lelaki kita, kemudian ayah kita, kakek kita dari ayah, kemudian saudara lelaki, kemudian saudara lelaki baik yang sekandung, sebapak maupun seibu, kemudian termasuk para paman, yaitu saudaranya bapak. Sehingga mereka adalah kaum yang berada di sekitar seseorang. Nah, kita punya kaidah dalam agama ini bahwa adanya keseimbangan antara hak dengan tanggung jawab. Adanya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Karena itu, ketika seseorang memiliki satu hak tertentu, maka di saat yang sama mereka juga punya tanggung jawab tertentu. Ada satu istilah yang disebut dengan aqilah. Aqilah, yaitu para lelaki yang berada di sekitar seseorang, qaum rajulin, sama ya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang menanggung beban ketika salah satu anggota keluarganya mendapatkan kewajiban yang harus dia tunaikan sementara dia tidak mampu melaksanakannya sendirian. Contohnya bayar diat. Ketika terjadi pembunuhan, maka di sana ada kewajiban untuk membayar diat. Berapa diatnya? Maksimal 100 ekor onta. Dan ini bisa ditawar. Misalnya kalau dinilaikan ke rupiah kurang lebih misalnya 2M. Nilai 2M ini kalau hanya ditanggung oleh pelaku tindak kriminal, si pembunuh, mungkin akan butuh waktu yang sangat lama. Sementara wali dan keluarga orang yang dibunuh, para korban, mereka menghendaki agar ini bisa ditunaikan dalam waktu yang lebih cepat. Karena itu kewajiban 2M ini diserahkan kepada aqilah. Sehingga tanggung jawabnya diserahkan kepada aqilah. Maka ada istilah diatul aqilah. Ada istilah diat aqilah. Diat aqilah adalah diat yang ditanggung oleh aqilah, qaum rajulin. Sebagaimana mereka menanggung beban ketika salah satu anggota keluarganya mendapatkan sebuah kewajiban yang itu tidak bisa ditunaikan sendirian, maka mereka juga mendapatkan hak yang dilebihkan oleh syariat, yaitu adanya hak mendapatkan jatah warisan dengan cara taksib, yaitu dengan cara mendapatkan sisa yang umumnya nilainya lebih besar. Makanya
Ada sebagian orang yang merasa kok enak jadi asobah, dia bisa mendapatkan jatah warisan yang umumnya lebih besar. Maka lihat pertimbangannya. Andaikan salah satu di antara anggota keluarga itu melakukan pelanggaran, maka dia harus menanggung tanggung jawab bersama, dan itu dibebankan kepada akilah. Makanya ketika ada seorang wanita, siapa yang bertanggung jawab untuk menanggung beban nafkahnya? Jawabannya adalah ayahnya ketika dia belum menikah. Kalau ayahnya mati, beralih ke saudara lelakinya. Kalau nggak ada saudara lelaki, beralih ke pamannya, saudaranya ayah, paman. Ketika nggak ada paman, beralih ke anaknya paman jika ada, dan seterusnya. Maka dibebankan kepada lelaki yang berada di sekitarnya. Sehingga ketika ada seorang janda, ya, ketika ada seorang janda, bapaknya sudah mati, siapa yang harus menanggung nafkah si janda ini? Tulisan janda kurang bagus ya. Siapa yang harus menanggung nafkah si janda ini? Dia nggak punya bapak, sudah berpisah dengan suaminya. Kalau dia nggak punya anak lelaki, maka yang nanggung janda ini adalah saudara lelakinya. Kalau nggak punya saudara lelaki, yang nanggung janda ini pamannya. Kalau nggak ada, yang nanggung sepupunya yang laki-laki, dan begitu seterusnya. Mereka itulah akilah. Sebagaimana ini berlaku dalam masalah diat, ini juga berlaku dalam masalah kewajiban menanggung nafkah seorang wanita yang ada dalam keluarga itu. Maka sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, mereka mendapatkan jatah warisan yang lebih besar, yaitu dia mendapatkan jatah dengan menjadi asobah. Dia mendapatkan jatah dengan menjadi asobah. Ini latar belakangnya kenapa asobah itu untuk yang bin nafsi dimiliki oleh para lelaki. Baik, selanjutnya kita akan melihat macam-macam asobah. Sebelumnya mengingatkan kepada para pemirsa bahwa jatah warisan itu ada yang diberikan berdasarkan porsi tertentu. Yang dimaksud porsi tertentu itu apa, Pak? Misalnya ada yang dapat setengah, ada yang dikasih seperempat, ada yang dikasih 1/8, ada yang 1/3, kemudian ada yang 1/6, ada yang 2/3. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, angka-angka ini disebut dengan al-furud. Angka-angka ini disebut dengan al-furud, yaitu jatah fardun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ini ada di mana? Ini semuanya ada di Quran. Di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Dan ada satu lagi yang merupakan hasil ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sulusul baqi, sepertiga sisa, untuk kasus yang disebut dengan kasus Umariyah. Yang disebut dengan kasus Umariyah. Insyaallah nanti kita akan pelajari itu. Kemudian yang kedua adalah dia mendapatkan jatah bukan berdasarkan porsi tertentu, tapi sisa. Dia mendapatkan jatah berdasarkan sisa. Yang ini disebut dengan warisan bit taksib. Taksib. Orangnya namanya asobah. Kalau seorang namanya asib, satu orang. Kalau banyak namanya asobah. Jadi asobah itu bentuk jamak dari beberapa orang. Kalau satu orang namanya asib. Metodenya namanya taksib, orangnya namanya asib atau asobah. Baik. Dan Nabi SAW menyebutkan
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, alhiqul faraidha bi ahliha fa in baqiya fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah porsi-porsi berikanlah porsi-porsi pembagian waris kepada masing-masing yang berhak. Yang dapat setengah kasih setengah, yang dapat seperempat dikasih seperempat, dan begitu seterusnya. Fa in baqiya, kalau masih ada yang sisa, fali aula rajulin dzakar, maka diberikan kepada lelaki yang paling dekat, yaitu dengan cara metode taksib. Sudah? Nah, kemudian asabah itu ada dua. Asabah ada dua. Dilihat dari sebabnya. Yang pertama adalah asabah nasabiyah. Asabah nasabiyah, yaitu asabah disebabkan karena dia punya hubungan nasab, sebagaimana namanya ya. Yang kedua, asabah sababiyah, yaitu asabah karena dia memiliki hak wala. Dia menjadi asabah karena punya hak wala. Dan ini hanya berlaku untuk seorang, yaitu pembebas budak. Pembebas, enggak baku kalimat ini ya. Orang yang membebaskan budak, yaitu orang yang membebaskan budak. Baik. Antara nasabiyah dengan sababiyah ini tidak mungkin ketemu. Karena ketika seorang budak dia punya nasab, maka otomatis mantan tuannya dia nggak dapat apa-apa. Budak kok punya nasab, punya anak, punya istri, punya, maka otomatis mantan tuannya dia tidak mendapatkan apapun, diberikan kepada keluarganya. Baik, bagian ini tidak kita bahas karena mungkin pemanfaatannya atau penggunaannya di zaman kita jarang kita jumpai. Kita tidak menjumpai budak. Tapi intinya, selama dia pernah membebaskan budak, maka dia berhak untuk mendapatkan asabah ketika sang budak itu meninggal, sementara dia tidak punya keluarga. Baik, kita selanjutnya akan lebih membahas asabah nasabiyah, yang langsung disingkat dengan asabah saja, meskipun sebenarnya ada dua ya, ada sababiyah dan nasabiyah, tapi biar lebih ringkas kita singkat asabah saja, tidak perlu kita tuliskan nasabiyah. Sudah? Baik, kita akan bahas asabah nasabiyah. Barangkali Anda kesulitan untuk menentukan perhitungan dan seterusnya. Saya kira kembali kepada pengantar yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa tujuan kita belajar di sini hanya sebatas memperkenalkan aturan umum yang berlaku dalam warisan. Tapi kalau sampai pada teknis pembagian dan praktek pembagian, kami selalu sarankan agar konsultasi kepada para asatidzah atau para kiai yang mereka punya keahlian dalam masalah ini, sehingga posisi Anda adalah mengenal, oh ternyata seperti ini. Nah, nanti dalam satu kesempatan Anda mendapatkan keputusan seperti itu, bisa menerima dengan baik. Tayyib. Kita akan tuliskan di sini asabah ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah asabah bin nafsi, yaitu dia menjadi asabah tanpa pengaruh yang lain.
dia menjadi asobah dengan sendirinya. Bi itu artinya dengan, an-nafs sendiri, artinya dia menjadi asobah, jadi asobah tanpa pengaruh yang lain. Baik. Nah, asobah bin nafsi itu hanya lelaki. Asobah bin nafsi di sini catatannya hanya lelaki. Hanya lelaki. Kalau wanita dia tidak bisa menjadi asobah bin nafs. Hanya lelaki. Siapa lelaki itu sudah pernah kita bahas. Kalau Anda pernah menyimak sesi yang ke-11, insya Allah sangat mudah memahami ini. Mereka adalah lelaki yang ada di 4 jalur. Lelaki yang ada di 4 jalur. Tengahnya mayit, bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Masih ingat ini ya? Bunuwah, jalur anak, ubuwah, jalur bapak, kakek dan seterusnya ke atas, ukhuwah, jalur saudara, umumah, jalur paman. Dan urutannya sesuai cara saya menulis tadi. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Sudah? Baik. Coba diulang ya. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Turun ke bawah, naik dulu, menyamping, baru belok kanan. Tayyib. Antara 1 dan 2, antara ke atas dan ke bawah tidak bisa saling menutupi. Maka atas tidak menutupi bawah, bawah tidak menutupi atas. Tapi atas bawah bisa menutupi samping. Atas bawah bisa menutupi samping. Maksudnya gimana Pak? Kok aneh-aneh kayak gini ya? Jadi kalau ada bunuwah dan ada ukhuwah, ada 1 dan ada 3, maka 3 ini tidak dipakai. Dia termahjub dengan nomor 1. Kalau ada ubuwah dan ada umumah, ada nomor 2 dan nomor 4, maka nomor 4 termahjub dengan keberadaan nomor 2. Atau ada ubuwah, ada ukhuwah, ada 2 dan 3, maka ini termahjub dengan nomor 2. Tapi kalau ada 1 dan 2, ada 1, ada 2, 1 tetap ada, 2 tetap ada. Contohnya ya. Jika ada ahli waris, ada daftar ahli waris. Baik. Seorang meninggal, dia punya anak laki-laki. Saya bahas asobah bin nafsi hanya khusus lelaki ya. Saya ulang lagi, khusus lelaki. Kemudian ada ayah, ada saudara laki-laki, ada paman. Sudah? Siapa yang mendapatkan asobah? Semua ini adalah daftar orang yang berhak. Tapi ketika ada anak, maka saudara coret. Ketika ada anak pula, paman coret. Kalau nggak ada anak Pak, kalau nggak ada anak, mayit nggak punya anak, tapi bapaknya masih hidup, sama juga saudara coret, paman coret. Tapi kalau ada anak dan ada ayah, dua-duanya tidak bisa saling mencoret. Sehingga kalau di sini misalnya ada anak
dia meninggal, dia punya anak laki-laki, bapaknya masih hidup, maka ini tidak bisa saling mencoret. Dipahami ya? Atau dengan kata lain, 1, 2, 3, 4, bahwasanya semakin kecil dia bisa menutupi semakin besar kecuali 1, 2. Maka 1 bisa menutupi 3, 3 bisa menutupi 4. Tapi antara 1, 2 nggak bisa saling menutupi. 2 dengan 3 ketutuplah 3. 1 dan 2 dia nggak bisa saling menutupi. Tetap seperti ini ya. Sudah? Anda akan menemukan sebuah teori yang bertentangan dengan ilmu matematika ya. 1 lebih besar dibandingkan 2. Baik, semoga bisa dipahami. Jadi asabah bin nafsi, saya ulang, ada 4 arah hubungan kekerabatan: anak, bapak ke atas, saudara, paman. Kaidahnya bahwa ke bawah dan ke atas menutupi seluruh yang ada di samping, tapi ke bawah dan ke atas tidak bisa saling menutupi. Atau dengan kalimat yang lebih enak, sesuai urutan: 1 arah bunuah, 2 arah ubuah, 3 arah ukhuwah, 4 arah umumah. 1 dan 2 dia tidak bisa saling menutupi, tapi kalau ke sana bisa saling menutupi. Baik, selanjutnya jenis asobah yang kedua. Ini saya hapus ya. Asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Nah, asobah bil ghair ini berlaku bagi wanita yang dia bergabung dengan saudaranya. Nyanya ini kembali ke wanita, saudaranya wanita ini. Asobah, dia menjadi asobah disebabkan orang lain. Orang lain itu adalah saudaranya. Jadi al-ghair di situ adalah saudaranya. Dia menjadi asobah disebabkan orang lain. Orang lain itu siapa? Saudaranya. Karena pada asalnya hukum asal wanita tidak bisa dapat asobah, karena mereka bukan kaum rajulin tadi. Tapi dia bisa mendapatkan asobah karena diangkat oleh saudaranya. Berarti kalau misalnya kita ditanya, anak perempuan, siapa saudaranya? Siapa saudaranya anak perempuan? Anak laki-laki. Contoh yang lain, cucu perempuan, siapa saudaranya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudari perempuan, siapa saudaranya? Saudara ya. Saudara kalau laki-laki. Kalau ini kandung ya ini kandung, sebapak ini sebapak. Seibu nggak masuk bahasan ini. Baik.
Sehingga disebabkan adanya mereka ini, yang saya maksud saudara di situ adalah yang satu lighting ya. Disebabkan keberadaan mereka, maka tiga ini terangkat. Tiga ini terangkat. Sudah? Loh, katanya cucu tertutup kalau ada anak. Ya betul. Jadi kalau ini sudah ada pasangan anak perempuan dan anak laki-laki, yang bawa-bawa ini udah nggak dapat. Ada cucu, pasangan cucu perempuan dan cucu dari anak laki-laki, saudara nggak dapat. Ada saudara perempuan dan saudara laki-laki, ya, mereka bisa naik ke atas ketika atasnya tidak ada. Ini teori asobah bil ghair. Baik. Kok nggak ditulis Pak? Ibu dengan bapak, ibu dengan ayah. Kan ini pasangan juga. Ini bukan saudaranya. Ini suami istri ya. Baik, ibu dan ayah tetap dapat. Dan mereka dapat bukan asobah. Ayah bisa dapat asobah bin nafas. Tapi kalau ibu tidak dapat asobah, dikasih jatah khusus. Beliau ashabul furud, termasuk ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu. Kalau pusing gimana Pak? Waduh, saya belajar kayak gini juga tetap nggak paham ya. Meskipun sudah pakai tabel-tabel, ya sudah, nanti manut ustadznya saja ya. Yang penting kenal. Oh, tahu, pernah dijelaskan tapi saya nggak paham. Namun sekarang kalau ada kasus, minimal begini. Setelah Anda belajar seperti ini, sekarang kembalikan kepada kasus keluarga Anda masing-masing. Di keluarga saya ada siapa saja? Andaikan bapak saya mati atau saya mati. Nah, sehingga nanti Anda sudah bisa punya prediksi, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sudah? Tapi jangan coba-coba dibagi ya. Anda serahkan ke seorang ustadz atau siapa yang kira-kira bisa membantu. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu asobah karena membersamai yang lain. Asobah karena membersamai yang lain. Di situ adalah wanita plus wanita, di mana wanita satu karena membersamai wanita dua, maka wanita yang pertama ini menjadi asobah. Wanita yang pertama menjadi asobah. Nah, wanita yang kedua ini hubungannya lebih dekat dengan mayit dibandingkan wanita yang pertama. Karena itu wanita asobah ma'al ghair terjadi pada akhwat, pada saudari. Saudari, saya sudah tidak sebutkan perempuan lagi ya. Saudari bersama anak perempuan, atau saudari bersama cucu perempuan dari anak lelaki. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka nanti dia mendapatkan asobah, dan anak serta cucu ini mendapatkan jatah tertentu. Anak perempuan kalau sendirian dapat berapa? Setengah. Kalau dua ke atas, gimana tulisnya? 2 atau lebih, dia dapat 2/3. Kalau sendirian dapat setengah. Nah, saudarinya nanti dapat sisanya. Dengan ketentuan asobah ma'al ghair ini berlaku jika tidak ada asobah bin nafas, kecuali saudara sebapak. Ketika ada asobah ma'al ghair, maka saudara sebapak mahjub. Saudara sebapak menjadi mahjub.
Wallahu taala alam. Baik, sekali lagi kita di sini hanya mengenal dan saya hanya sebutkan yang mudah-mudah saja. Ada beberapa rincian yang lebih sulit dan sengaja tidak kita bahas. Kalaupun itu terjadi, Anda serahkan saja kepada para ustadz yang lebih paham. Intinya kita mengenal gambaran umum tentang seperti apa asobah. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hajib. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hajib. Hajib itu adalah orang yang menutupi. Yang ditutupi namanya mahjub. Lawannya hajib. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Baru setelah itu kita bisa praktek hitung-hitungan warisan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.